sana. Halo pemirsa, kekasih dari Bagus Lazuardi, mahasiswa Universitas Brawijaya korban pembunuhan, beserta sang ibu tidak mengetahui jika ayah tirinya memendam cinta. Pembunuhan dipicu cemburu. Saya Anggita Disastra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 untuk jalan muda 86. Saat sahur, warga Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur diserang sekelompok orang tak dikenal. Akibatnya seorang warga terluka terkena senjata tajam. Sekelompok orang tak dikenal menyerang ke pemukiman warga di Jalan Bekasi Timur 4, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Puluhan pelaku yang membawa senjata tajam, batu, dan kayu secara sporadis menyerang warga menjelang sahur. Akibat kejadian ini, seorang warga yang mencoba melerai terluka senjata tajam di tangan dan mendapat 15 jahitan. Belum diketahui asal para pelaku. Jadi mereka sekitar jam 3 kurang pagi tadi, itu mereka membawa celurit dengan jumlah orang itu berkisar 25-30 orang. Jadi dia menyerang dari asrama ke arah gang-gang kita yang ada di Gamayong. Banyaknya pelaku penyerangan membuat warga yang siskamling tidak berdaya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, bangunan rumah kantor di komplek apartemen di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Sejumlah karyawan dan penghuni apartemen panik berhamburan keluar gedung. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar ruangan di lantai 4 Rukan di komplek apartemen Jalan Apron, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah karyawan panik berupaya menyelamatkan barang berharga. Penghuni apartemen juga berhamburan keluar gedung. Mana Bu? Itu awalnya Bu, api muncul di lantai berapa Bu? Lantai 4. Itu ruang apa sih Bu? Di atasnya gudang. Oh, di atasnya gudang. Ini kantor apa sih Bu? Komputer. Oh, komputer. 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk bisa memadamkan api. Petugas masuk ke dalam gedung mencari titik api. Alhamdulillahnya tidak terkonek dengan apartemen, jadi aman apartemen. Bisa kita lokalisir yang terbakar di lantai 3 dan 4. Nah ini pun hanya sisi sebelahnya saja, tidak semuanya. 3 dan 4. Saat ini anggota sudah sampai masuk ke dalam. Tak ada korban dalam kejadian ini, penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seluruh korban ambruknya minimarket di Banjar, Kalimantan Selatan telah ditemukan tertimbun bangunan. Penemuan korban terakhir yang tewas setelah warga melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Satu jenazah kembali ditemukan petugas gabungan di antara puing-puing ambruknya bangunan minimarket di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa siang. Tubuh korban Akbar Yansah ditemukan tertimbun di antara reruntuhan di belakang bangunan. Sebelumnya, Senin malam, petugas menemukan jenazah Ahmad Nayada, warga Banyiur Luar, Banjarmasin Selatan, dan Edi Suprianto, warga komplek Wingga, tertimbun reruntuhan. Menurut keluarga, korban Ahmad Nayada bekerja di toko spare part yang ada di samping minimarket. Korban biasanya berbuka puasa di rumah kakaknya, namun saat kejadian, handphonenya tak bisa dihubungi. Kerja di situ, di samping gedung Alfamart itu. Sampingan kan. Dapat kabar jam berapa tadi Bu? Jam 4. Itu dapat kabar kan di WA orang nelpon kan ada runtuhan.
termasuk kantornya. Nah saat itu juga kan nomor HP-nya kada aktif lagi, dihubungi hilang kontak. Tempat pesan-pesan apa kok? Ada firasat lah Bu sebelumnya Bu. Ya kan biasanya buka puasa di rumah ulun loh. Total sudah 13 korban dievakuasi petugas dari reruntuhan beton setinggi 12 meter. Dari 4 korban tewas, 1 merupakan pegawai minimarket dan 3 lainnya pengunjung. Kami dari tim belum bisa memastikan apakah ada atau tidaknya kegiatan ataupun korban tambahan. Namun tetap nanti hasil koordinasi dengan Basarnas akan tetap dilakukan pencarian evakuasi untuk mengantisipasi apabila ada orang-orang pengunjung yang mampir ataupun singgah untuk berbelanja yang tidak kita ketahui. Hasil penyelidikan polisi, ambruknya bangunan minimarket berlantai 3 ini diduga akibat fondasi yang rapuh karena sudah berusia 20 tahun dan kerap dihantam banjir. Gedung ini umurnya kira-kira 20 tahun dan sering terendam air gambut. Kemungkinan secara konstruksi sudah tidak sesuai dengan waktu awal dibangun dan disewa oleh Alfamart. Di waktu kejadian diduga ada 16 pengunjung dan karyawan menjadi 1. Memang ada tanda-tanda didengar oleh saksi masyarakat, ada dentuman-dentuman yang diduga itu patahan-patahan daripada konstruksi. Ada 8 kali mereka dengar, nah kemudian terjadi rubuh. Untuk penyelidikan lebih lanjut, Polda Kalimantan Selatan mendatangkan tim Lab 4 dari Polda Jawa Timur. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Suhardian melaporkan. Terganggu suara speaker yang terlalu keras, 3 warga yang bertetangga di kota Surabaya, Jawa Timur terlibat perkelahian. Akibat duel, tangan salah satu pelaku terkena senjata tajam. Petugas dan warga berusaha menangkap Surahman, pelaku penganiayaan terhadap tetangganya di Jalan Tembakan, Surabaya, Jawa Timur. Surahman berusaha kabur sambil membawa parang, usai menganiaya Hussein dan anaknya Sodik. Akibat aksi itu, tangan Sodik terluka parah. Peristiwa berawal saat Hussein dan anak Sodik akan menggelar suatu acara, namun menggunakan speaker yang terlalu keras. Merasa terganggu, Surahman mendatangi rumah Hussein hingga terjadi perkelahian 2 lawan 1. Surahman yang kalah segera pulang, namun kembali menyerang Hussein dan Sodik anaknya menggunakan parang. Menurut istri Surahman, awal terjadinya duel maut dengan tetangga ini diduga karena suara saun keras di rumah Hussein menjelang acara haul. Terjadi adu mulut, kemudian terjadi duel. Surahman dipukuli Hussein dan anaknya Sodik hingga babak belur. Karena merasa kalah, Surahman lari masuk ke rumah mengambil parang dan membabat tangan Sodik dan Hussein. Terus? Orang nyetel pentung ini. Terus? Ya, wes kejadian bacokan ini mau Pak. Dihadap ibu bojoku. Anaknya iku. Bisa kan nggo parang. Bojoku yo, nggo parang. Tekan di parang. Awak dhewe nang koneksi, Pak. Sampai senjokno. Enggak. Bojoku cukup dhewe mlayu. Bojoku wis ngene-ngene kok, Pak. Iso ucul bojoku. Aku cukup gotek. Ngene nembe gotek uange. Bojoku ucul. Teko-tekane. Mlayu kok parang. Dugaan sementara kejadian ini akibat dendam lama dan tersulut kembali saat suara speaker yang terlalu keras. Motifnya cekcok karena suatu permasalahan yang tidak suka satu sama lainnya. Kemudian si anaknya pun ikut melakukan pengeroyokan terhadap si pelaku. Dan anak sama bapaknya ini di rumah sakit sekarang enggak? Usai kejadian, 1 korban dirawat di rumah sakit. Kepolisian masih melakukan penyelidikan. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Diduga akibat sopir mengantuk, mobil pikap yang membawa sejumlah pedagang ikan masuk jalur berlawanan hingga menabrak angkot yang sedang berhenti. Akibatnya sopir mobil pikap luka-luka. Warga dikejutkan dengan tabrak mobil pikap dan angkot di Jalan Trans Barat Sulawesi, Pekabata, Polewali Mandar.
Sebuah mobil pickup yang membawa sejumlah pedagang ikan menabrak bagian depan mobil angkot yang sedang berhenti di pinggir jalan. Kerasnya benturan membuat bagian depan kedua mobil mengalami kerusakan. Peristiwa berawal saat mobil pickup yang membawa sejumlah pedagang ikan melaju dari arah Kabupaten Majene menuju Pasar Sentral PK Bata di Polewali Mandar. Tiba di lokasi kejadian, pengemudi pickup yang diduga mengantuk masuk ke jalur berlawanan hingga menabrak angkot yang sedang berhenti. Saat kejadian, sopir angkot sedang berada di sebuah toko. Usai kejadian, sopir pickup yang terluka dievakuasi ke rumah sakit. Kepolisian yang datang segera melakukan olah TKP. Jadi mobil pickup tersebut menabrak mobil yang sedang parkir di bahu jalan. Sopirnya sendiri mobil merah? Sopir kebetulan itu mobil PT Mikrolet. Iya. Sopirnya tidak di atas mobil parkir. Kalau sopirnya yang pickup di rumah sakit. Gitu. Banyaknya warga yang berkumpul sempat mengganggu arus lalu lintas. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Hilang kendali, 3 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten. Evakuasi seorang sopir yang terjepit badan truk berlangsung dramatis. 3 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten, tepatnya di kawasan Baros. Akibatnya sopir truk pengangkut air terjepit bagian depan kendaraan setelah dihantam minibus yang mengangkut penumpang. Pengemudi minibus berpenumpang menabrak kendaraan minibus yang hendak berbelok. Akibat kejadian ini 2 orang luka-luka. Kecelakaan di jalur mudik ini menyebabkan kemacetan hingga 7 km dari arah Serang menuju Pandeglang. Berpura-pura belanja, seorang pengendara motor merampas tas berisi uang dan handphone milik wanita pedagang gerobak sayur di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku mengalihkan perhatian korban dengan meminta pesanan berupa ayam dan udang dipotong dengan ukuran kecil. Pelaku yang mengendarai motor awalnya berpura-pura memesan ayam dan udang pada wanita pedagang gerobak sayur di Jalan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun saat korban lengah, pelaku beraksi menggasak tas korban berisi handphone dan uang yang tergantung di gerobak. Korban sempat mengejar pelaku yang kabur dengan motor, namun gagal. Datang itu nanya ayam, ada ayam Bu, ada berapa? 2, dipotong enggak? Iya dipotong, potong berapa? Potong 12. Nanya, ada udang Bu? Ada. Terus saya ngambil udang, orangnya langsung ngambil tas saya, terus saya lari langsung teriak-teriak maling, maling, maling. Saya langsung teriak gitu, orangnya langsung kenceng naik motornya. Akibat kejadian ini, korban kehilangan handphone, uang ratusan ribu rupiah, serta buku catatan utang pelanggan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria nekat mencuri handphone di konter handphone Desa Bajong, Purbalingga, Jawa Timur. Pelaku bermodus pura-pura membeli handphone. Dua pegawai ini berusaha merebut handphone yang dicuri seorang pria di konter handphone Desa Bajong, Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku gagal membawa handphone dan kabur meninggalkan helm serta jaket yang dipakai. Aksi percobaan perampasan ini viral di media sosial. Mbak, itu gimana ceritanya Mbak? Awal mula kan pembeli datang mau beli HP. Terus kan diambil lah, terus tawar-menawar sambil ngecek-ngecek, terus langsung dibawa ke buru aja. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan mengidentifikasi CCTV. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kekasih Bagus Lazuardi, mahasiswa Universitas Brawijaya, korban pembunuhan beserta sang ibu diperiksa polisi terkait hubungannya dengan tersangka yang merupakan ayah tirinya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya,